silakan untuk mengisi di Slido #ekosistem. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak pertanyaan sehingga kami coba untuk menggabungkan gitu beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama mungkin ditujukan kepada Pak Prof. Thomas. Ya, sejauh mana LAPAN mengkaji data penginderaan jauh untuk bidang cuaca dan iklim? Itu yang pertama untuk Pak Thomas. Bisa ke bawah lagi. Ya, mungkin itu untuk Prof. Thomas. Dan untuk Pak Lili, poin yang kedua untuk Prof. Thomas juga terkait dengan agenda 8 IPB, menggabungkan platform monitoring fire hotspot dan vegetasi, mengingat salah satu penyebab devegetasi adalah karhutla. Nah, ini pertanyaan diajukan oleh Pak Cahyo dari IPB pada Pak Thomas. Ada dua pertanyaan tadi untuk Pak Thomas. Dan selanjutnya untuk Pak Lili, kelebihan sistem yang dikembangkan IPB ini apa dan apakah masih memanfaatkan data Landsat atau MODIS dan bagaimana terkait dengan update datanya? Kita tolong ke bawah lagi. Yang kedua, bagaimana detil teknis perhitungan tinggi pohon dari data DSM-DEM yang ada? Kedua, yang ketiga, terkait dengan potensi pengembangan ke arah identifikasi spesies rentan terhadap kebakaran dan kekeringan. Mungkin itu Pak Lili. Dan untuk Pak Istamar, pertanyaan dari Bu Wahyuni Ilham dari Lambung Mangkurat, Fakultas Kehutanan. Desa Indonesia dalam update data geospasial pada resolusi tinggi untuk biokarbon di hutan lahan basah. Apa upaya dari SA Indonesia? Gitu Pak Istamar. Dan yang kedua dari Pak Wahyu, bagaimana program ESRI untuk pengembangan SDM di Indonesia terkait dengan penyediaan lisensi non-komersial dan training. Mungkin itu pertanyaan untuk ketiga narasumber. Persilakan kesempatan pertama kepada Prof. Thomas Jamaluddin. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman yang lain. Terkait dengan pemanfaatan data penginderaan jauh untuk cuaca dan iklim. Di LAPAN itu ada dua pusat yang menangani terkait dengan data penginderaan jauh yang dikaitkan dengan cuaca dan iklim. Ada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer di Bandung. Ini memanfaatkan data dari data penginderaan jauh satelit cuaca, khususnya Himawari 8, untuk digabungkan dengan model atmosfer dalam satu sistem yang disebut sebagai SADEWA, Satellite Based Disaster Early Warning System. Jadi data terkait dengan data real time-nya dari satelit, itu kemudian digabung dengan perakiraan cuaca, dan ini yang digunakan untuk membuat peringatan dini terkait dengan hujan ekstrim. Kemudian di pusat pemanfaatan penginderaan jauh, ini juga dikaji terkait dengan potensi kebakaran hutan. Jadi kekeringan yang berdampak atau katakan
yang disebabkan oleh cuaca dan tentu kondisi iklim ini digunakan untuk memperkirakan potensi mudah tersulut kebakaran di lahan dan hutan. Nah, itu yang digunakan oleh Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk memberikan peringatan dini. Wilayah-wilayah yang berpotensi untuk mudahnya terjadi kebakaran lahan dan hutan. Jadi pemanfaatan data penginderaan jauh ini dua aspek yang dilakukan dari data citra satelit, kemudian dengan data satelit-satelit yang lain untuk memberikan informasi terkait dengan dampak kekeringan dan potensi untuk penyulutan kebakaran lahan dan hutan. Kemudian bagaimana mengintegrasikan data kebakaran hutan dengan informasi di vegetasi. Saya kira memungkinkan untuk dilakukan, tentu nanti teman-teman teknis yang bisa menjelaskan secara rinci. Selama ini kerjasama LAPAN, kemudian IPB dan KLHK itu memberikan informasi terkait dengan perubahan lahan. Dan tentu salah satu yang menyebabkan terjadinya devegetasi ini adalah kebakaran hutan. Dari informasi kebakaran hutan yang tadi disebut sebagai burn area, dampak dari kebakaran hutan, itu LAPAN memang bisa menghitung seberapa luas wilayah yang terdampak karena kebakaran hutan ini. Tentu ini menjadi salah satu penyebab devegetasi yang saya kira akan terpantau dari analisis citra satelit yang dilakukan secara berkala tersebut. Apalagi tadi yang disebutkan bisa dipantau perkembangannya setiap 8 harian, karena satelit melintas secara umum bisa sekitar 8 harian untuk satu wilayah tertentu. Jadi pada prinsipnya ini dimungkinkan untuk bisa mengetahui terutama seberapa besar dampak dari kebakaran hutan pada devegetasi untuk wilayah-wilayah yang rentan terhadap kebakaran hutan. Tentunya ini yang kemudian nantinya bisa dijadikan juga dasar bagi pengambilan keputusan untuk melakukan langkah-langkah pencegahannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Thomas atas penjelasannya. Jadi memang informasi iklim itu menjadi penting sekali gitu ya, Prof. Thomas ya, terutama dalam memberikan informasi terkait dengan mitigasi bencananya gitu ya. Tapi sekarang bencana hidrometeorologi itu sangat lebih sering terjadi begitu ya, Prof. Thomas ya. Baik, terima kasih Prof. Jamaluddin. Yang kedua, Prof. Lili, silakan. Baik. Pak Lili. Terima kasih Pak Yudi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Melisa, ini ada pertanyaan, bagaimana detail teknik menghitung DSM dan DEM? Wah, ini sangat teknis sekali, tapi saya coba menjawab secara singkat. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita ketika menghitung DEM dan DSM itu menggunakan LIDAR. Dan artinya data LIDAR itu, point cloud LIDAR itu ada informasi tinggi di sana, ya, ada informasi jumlah liter di sana, dan itu kemudian kita olah menjadi DSM dan DEM. Nah, tentu saja ini handicapnya cukup banyak, ya. Tentu saja bagi mereka yang sangat paham programming, misalkan dengan R itu ada package LIDAR, itu bisa digunakan untuk menghitung itu, dan juga kalau yang ada yang komersial itu ada LIDAR 360, itu juga salah satu package yang bisa digunakan untuk menghitung tadi. Tapi kemudian kelemahannya adalah bahwa LIDAR itu mahal, sehingga banyak cara kemudian peneliti itu merekayasa, artinya mencari jalan itu. Dan ini sudah dicoba juga di lab kami, bagaimana menggunakan drone, jadi multispektral drone itu, drone yang biasa itu, kita terbangkan dan kita ambil landscape-nya secara 3 dimensi. Dan ketika sudah menjadi 3 dimensi dengan
dengan Pixworthy dari SI dan sebagainya, itu bisa kemudian diubah menjadi point clouds. Dan point clouds itu kemudian kita terjemahkan menjadi canopy cover dan juga height. Dan sudah kami cobakan di beberapa site dan cukup promising, mengganti LiDAR dengan multispectra 3D tadi. Dan ini sangat menghemat banyak biaya karena 1 hektar LiDAR itu butuh 1 juta ya, 1 juta rupiah, jadi sangat mahal. Jadi kalau ini bisa diganti dengan multispectral drone, saya kira sangat bagus. Dan kalau ingin detailnya, Ibu Melisa, nanti kalau sudah tidak lockdown, silahkan mampir ke lab kami. Kami bersedia memberikan short course training untuk menghitung DEM, DSM dan sebagainya berbasis di data, juga bisa kami share data-data kami. Dan kemudian pertanyaan kedua ini dari Pak Dahlan di Syekh Kuala, apa kelebihan sistem IPB dan update datanya berapa hari? Sampai saat ini saya melihat bahwa near real time monitoring itu belum ada ya, yang 8 harian. Jadi ini saya kira kelebihan dari sistem IPB bisa mendeteksi 8 harian, dan ini pun dengan menggunakan server 8 ataupun server IPB, keduanya sudah di-install algoritmanya sehingga bisa dilakukan di keduanya. Itu secara teoritis bisa di-update setiap 8 hari. Dan bagaimana dengan Landsat? Karena mempertimbangkan bahwa Landsat itu 16 hari sekali dan selalu banyak awan, maka update-nya setelah kami diskusi dengan pihak KLHK, ini paling tidak 3 bulan sekali. Dan kalau ini nanti lancar, setiap 3 bulan kita bisa mengupdate perubahan lahan per 3 bulan untuk Landsat, sedangkan untuk Moody's setiap 8 hari. Kemudian pertanyaan terakhir nih, berkaitan dengan apakah bisa diidentifikasi spesies yang rawan kebakaran. Pada dasarnya yang sekarang dilakukan adalah, yang sudah banyak dilakukan itu mendeteksi kerawan kekeringan, kebakaran ataupun yang lainnya itu pada level landscape ya. Kita bisa menghitung normalized difference water index, normalized difference moisture index dan seterusnya. Itu mengindikasikan perubahan atau stres lingkungan terhadap habitat, bukan ke spesies ya. Nah, kalau ingin melihat spesies lebih detail, saya kira pertama yang harus dipahami adalah fenologi dari spesies itu, bagaimana reaksi ketika kekeringan, bagaimana ketika reaksi dia stres air. Nah, seandainya dia menunjukkan karakter khusus, saya kira itu bisa ada peluang untuk diidentifikasi dengan high res resolutions. Tadi disampaikan oleh Pak Istamar bahwa mungkin sekali misalkan mendeteksi kelapa, mendeteksi sawit dari sisi shape ya, dari bentuk. Nah, itu kalau misalkan tadi itu spesies tersebut ada bentuk khusus ketika dia stres, maka atau menunjukkan proses psikofisiologi khusus ketika stres, maka bisa diidentifikasi. Saya kira cukup, terima kasih. Cukup, terima kasih. Terima kasih, Pak Lili. Jadi sedikit menambahkan tadi pesan Pak Lili, sistem yang dibangun ini sudah berjalan otomatis ya Pak Lili ya. Jadi sudah per 8 hari data diterima oleh 8, kemudian secara otomatis itu algoritmanya akan berjalan, kemudian nanti data disajikan dalam bentuk titik dan poligon begitu. Jadi itu juga salah satu keunggulan dari sistem ini ya, Pak Lili ya, seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya dari Pak Istamar, silakan Pak Istamar. Ya, terima kasih Pak Yudi. Jadi pertanyaan pertama tadi akses untuk enablement ya, untuk sumber daya manusia bagi penggunaan ArcGIS dan geospasial. Jadi ada beberapa opsi ya. Opsi pertama adalah kita selalu mengadakan webinar
Nah, bisa dilihat di Esri Indonesia Webinar atau follow Instagram Esri Indonesia IG ya, untuk selalu mendapatkan webinar. Beberapa webinar yang sudah lewat, namun mau diikuti, ada di website rekamannya. Salah satunya juga mengcover topik-topik seperti deep learning, BIM, dan imagery raster processing gitu ya. Bagi yang membutuhkan training-training yang spesifik, bisa buka di learn.rjis.com ya. Sekali lagi learn belajar gitu ya, .rjis.com. Itu banyak resources yang bisa diakses. Ada beberapa kategori resources. Ada resources yang public access, artinya free, semua orang bisa akses. Ada resources yang hanya bisa diakses bagi yang punya subscription. Nah, bagi yang punya subscription ini, berarti Mas Wahyu tadi ya, bisa membeli tentunya. Kita punya program namanya personal use, ini non-komersial, harganya 549.000 ya, jadi cukup murah. Tapi sebentar lagi, tapi jangan beli dulu, karena sebentar lagi kita akan buat promo. Dalam rangka acara JISD, kita akan buat promo, biasanya kalau promo harganya sekitar 300.000 jadinya. Ya, dalam software ArcGIS Personal Use ini, sudah termasuk akses ke ArcGIS online. Ya, diaktifkan nanti dapat 500 kredit. Bisa juga untuk aktif training-training. Gimana kalau benar-benar modalnya nol? Oh boleh, kalau modal nol ada dua opsi. Pertama, bisa datang ke salah satu kampus yang kerjasama dengan Esri, ya, ada 34 kampus di seluruh Indonesia, ya IPB salah satunya. Tentunya kalau kampus ketemu dosen, ya jangan tangan kosong ya, bawa proposal gitu ya, bawa proposal mau bikin penelitian, mau kerjasama, butuh software, butuh arahan, nah silakan. Yang kedua, bisa langsung ke akses ke loan.rjs.com, masuk ke salah satu training, nanti akan ada opsi akses software. Di situ ada dua pilihan. Kalau Anda terverifikasi sebagai anak kampus, itu akan dapat software free. Tapi kalau bukan anak kampus, akan dapat akses 60 hari software free selama mengikuti course. Jadi course-nya bisa gratis, selama course dikasih software. Kurang apa ya? Gitu. Jadi harus niat aja belajar ya, karena belajar online itu ya memang time-nya mengikuti apa yang kita mau, tapi kalau kita nggak disiplin, ya tahu-tahu waktu habis saja, kita nggak dapat apa-apa. Belajar online pun akan dapat sertifikat of completion, tapi ya, bukan certified ArcGIS administrator dan sebagainya. Jadi, banyak jalan menuju Roma. Ya. Yang mau beli boleh, mau gratis, kerjasama dengan kampus, dari online, masuk ke learn.rjs.com juga bisa dapat, kalau Anda qualified. Ya. Tapi software-software yang personal use maupun free maupun education, ini strictly for non-commercial use. Jadi nggak boleh buat ngerjain proyek gitu ya. Nanti tahu-tahu dapat proyek pakai software itu nggak boleh. Kalau ketahuan nanti akan di-revoke. Kalau Anda beli, uangnya dikembaliin, tapi di-revoke license-nya. Gitu. Karena memang ini tujuannya untuk kalangan akademisi dan penelitian. Terus pertanyaan kedua, mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian, tapi oke, kalau memang masih ada yang custom lagi, boleh undang kita. Boleh undang kita ngadain webinar, nanti dijadwalkan, topiknya apa. Ada komunitas-komunitas yang suka mengundang, kayak komunitas geografi UI, ya, komunitas lain juga kadang-kadang mengundang kami untuk melakukan enablement atau training. Ya. Pada umumnya itu tanpa biaya, selama yang ikut juga nggak ada biaya. Ya, kalau kita tidak ada biaya, tapi yang ikut juga jangan sampai dikenakan biaya. Gitu. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengenai pemetaan skala besar untuk biokarbon. Nah, untuk pemetaan skala besar ini, saya jawab dari beberapa aspek ya, apa yang sudah dilakukan Esri Indonesia. Pertama, untuk pemetaan skala besar secara umum, misalnya 1:5.000, Indonesia ini kan negara yang luas. Ya. Kalau kita mengirim survei atau ke semua wilayah Indonesia akan sangat sulit. Bagaimana survei di Papua gitu ya. Makanya kita akan menggunakan teknologi tadi seperti GeoAI. Apa yang kita lakukan? Kita mengadakan workshop-workshop enablement, transfer of knowledge ke lembaga-lembaga yang berminat untuk menggunakan teknologi ini. Bahkan kalau punya sampel data satu wilayah, citra satelit resolusi tinggi, yang sudah orto dan kualitasnya bagus, mau dicobakan, ayo sama-sama. Gitu ya. Itu yang kita lakukan. Bagi Anda mungkin yang dari kalangan akademis ya, saya kurang paham tadi background-nya, apabila ingin menggunakan biocarbon mapping,
Mungkin ada teman-teman yang lebih paham, tapi di sini kita pernah mencoba dengan NDVI, ya. Dengan NDVI itu kita bisa lihat vegetasi indeks dari suatu pepohonan, gitu ya, untuk menghitung kira-kira bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu dengan menggunakan citra dari waktu ke waktu juga. Tantangannya adalah dari sisi resolusi, ya, dan juga kalau kita menggunakan algoritma machine learning atau deep learning, berarti kita harus punya cukup waktu untuk melakukan labeling dan modeling. Ya, mungkin jawaban sementara itu mudah-mudahan menjawab. Apabila kurang jelas atau mau lebih detail, silakan menghubungi tim kami nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Istamar atas jawabannya. Oke, baik. Ini karena masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Mohon bisa ditampilkan pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan pertama kepada Pak Profesor Jamal. Satelit 8 apakah tersedia untuk seluruh Indonesia dan apakah untuk perekaman sesuai order? Prosedur permohonan datanya seperti apa, terutama untuk mahasiswa dan dosen. Jadi satelit 8 di sini mungkin ada 8A1, A2, A3, mungkin seperti itu ya. Kepada Pak Thomas. Yang kedua kepada Pak Lili dari Rahmat Jayalat Hahai. Apakah aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan Google Earth Engine? Itu pertanyaan kepada Pak Lili. Kepada Pak Istamar, yang terakhir, ini adalah pertanyaan dari Pak Ilham, dari Hasanuddin, Universitas Hasanuddin. Apakah ada ready-to-use data yang tersedia di database ArcGIS online yang dapat di-download, khususnya terkait dengan data kebencanaan? Baik, ini mungkin pertanyaan dari peserta. 3 narasumber. Silakan pada Pak Thomas. Ya, jadi pada dasarnya untuk kegiatan riset itu 8 bisa menyediakan citra satelit gratis ya. Tentu nanti prosedurnya bisa ditanyakan untuk data-data yang ada di bank data penginderaan jauh. Ini nanti bisa ditanyakan dengan pusat teknologi dan data penginderaan jauh. Tetapi untuk data-data yang berasal dari satelit 8A2 atau 8 Orari dan 8A3 8 IPB atau nanti satelit 8A4 nanti bisa berkoordinasi dengan pusat teknologi satelit. Tentu kalau misalkan dalam konteks kerjasama penelitian tentu akan lebih baik. Jadi termasuk peneliti-peneliti 8 bisa ikut berkontribusi dalam kegiatan penelitian tersebut. Jadi pada dasarnya silakan aja mahasiswa dan kolega dosen untuk nanti berkoordinasi. Mungkin kalau tidak tahu diarahkan kemana, kirim saja ke Biro Kerjasama dan Humas, atau katakan humas@8go.id, itu bisa nantinya kemudian diarahkan dan ditindaklanjuti untuk diskusi lebih lanjut dengan pusat yang terkait. Baik, terima kasih Profesor Thomas. Selanjutnya dari Prof. Lili, silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan tadi Pak. Pertanyaan dari Pak Rahmat. Apakah bisa dikomunikasikan dengan Google Earth Engine? Ya, jadi ketika kami membangun itu dashboard kami, memang beberapa input dikerjakan dengan menggunakan Google Earth Engine, cloud computing di Google Engine, dan kemudian baru hasilnya diintegrasikan dalam sistem. Jadi sangat dimungkinkan bahwa pengembangan lebih lanjut beberapa input bisa menggunakan fasilitas cloud computing yang ada di Google Earth Engine. Saya kira sangat terbuka sekali. Terima kasih Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Lili. Yang terakhir pada Pak Istamar, ya. Pertanyaan terakhir Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang pertanyaannya memang yang saya tunggu-tunggu juga ya, karena memang dari tadi kita belum membahas mengenai disaster management di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui cukup akrab lah dengan kejadian-kejadian terkait disaster.
apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan preparedness. Karena salah satu upaya dalam mengurangi dampak kebencanaan adalah dengan kesiapan. Jadi silakan Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang ingin membuat aplikasi disaster preparedness itu bisa menggunakan ArcGIS Online. Bahkan Esri punya namanya Esri Disaster Recovery Program. Jadi setiap kali ada kejadian kebencanaan di seluruh dunia, siapapun bisa mengajukan program software gratis kepada Esri dengan melampirkan misalnya berita atau referensi bencananya terjadi di mana, itu bisa di-search nanti Esri Disaster Recovery Program. Di Indonesia sudah banyak kegiatan yang kita ikut terlibat, misalnya mendukung BMKG untuk likuifaksi di Palu, untuk tsunami di wilayah Anyer gitu ya, juga bencana gempa di Padang. Kita punya kegiatan yang namanya Esri Indonesia Emergency Spatial Support Center, yang intinya kalau ada aktivitas-aktivitas kebencanaan, kita dukung melalui platform atau ini dalam bentuk dukungan aplikasi geospasial. Nah, menjawab pertanyaannya mengenai data kebencanaan. Data kebencanaan ini banyak aspek, karena data kebencanaan bisa menyangkut data kependudukan, ya, kependudukan ini data kebencanaan juga, karena kita bisa mengukur impact kepada masyarakat. Data batas wilayah, ini juga kaitannya bencana ini yang bertanggung jawab, siapa lurahnya, siapa bupatinya, ya. Data point of interest, misalnya kaitannya dengan mana rumah sakit terdekat, mana fasilitas sekolah yang bisa digunakan sebagai shelter. Kemudian BNPB juga kalau ada kebencanaan selalu mengeluarkan data spasial, yang umumnya bisa diakses oleh publik. Bisa data kerawan kebencanaan, kalau dalam COVID punya COVID-19 BNPB GoID gitu ya. Hampir semua lembaga, bahkan LAPAN pun luar biasa juga, bahkan sampai membuat modeling dengan menggunakan remote sensing ya. Perlu dilihat juga data-data LAPAN. Jadi di Living Atlas data atau di ArcGIS Online itu isinya ada data-data internasional, misalnya kaitannya dengan demografi, ada ya, data kaitannya dengan arus laut ada, tapi data-data spesifik yang ada di Living Atlas atau di ArcGIS Online umumnya adalah kontribusi dari para user. Contohnya ketika IPB, UGM, UI membuat data penanganan COVID-19, ada yang di Jakarta, ada yang mahasiswa UGM di Jogja, itu umumnya data-datanya kemudian dibuka kepada publik, ada di ArcGIS Online. Jadi di ArcGIS Online kalau Anda sudah masuk, nanti bisa di-search aja apa mungkin kriteria yang diinginkan. Tapi data autoritatif atau data resmi kebencanaan nasional pastinya mengikuti wali data yang ada di Indonesia sesuai kebijakan One Map Policy. Jadi pasti nanti akan ada waktunya dari lembaga-lembaga itu akan membuka akses, bukan cuma webnya doang atau JPG-nya ya, dibuka reservisnya loh. Ya, reservisnya itu dibuka, jadi kita benar-benar bisa buka buat app sesuai dengan wilayah yang kita mau. Gitu. Sekarang misalnya di Jakarta dengan adanya Jakarta 1, data infeksi COVID tiap kelurahan itu bisa dibuka. Jadi sekarang lagi musim para RT, ketua RT, ketua RW, gaya-gayaan pada bikin pemetaan RT RW untuk wilayahnya masing-masing. Jadi Pak RT-nya gaya-gayaan, ada yang pakai drone ya, macam-macam. Jadi intinya dengan demokrasi geospasial open data saat ini, semua orang, semua komponen masyarakat bisa mendapatkan data-data itu. ArcGIS Online adalah salah satu sumber bagi teman-teman yang memang berminat untuk publish datanya ke umum, itu seperti directory. Tapi bisa juga lihat portal OneMap, punya BIG, punya BNPB, BPBD, dan portal-portal lembaga BMKG ya yang terkait kebencanaan. Kalau gunung berapi itu ada di vulkanologi. Vulkanologi itu juga dibuka datanya. Kalau kita mau monitor aktivitas gunung berapi, ya itu semua dikombine, bisa tuh bikin data rawan bencana untuk wilayah masing-masing. Silahkan, makasih. Makasih Pak Istamar jawabannya. Ya. Salam dari Unhas Pak. Oh, salam Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Istamar ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Salam sehat selalu. Ya. Ya, terima kasih Pak Istamar atas penjelasannya. Baik. Saat ini sudah menunjukkan pukul 11:43. Jadi kita sudah kelebihan waktu 3 menit ini dari waktu yang dijadwalkan. Alhamdulillah, jadi kita sudah selesai ya mengadakan sesi seminar untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti
apa yang kita sudah diskusikan tadi jadi kebaikan dan juga membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin, amin. Dan semuanya selalu sehat walafiat. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih Prof. Thomas Jamaluddin, Prof. Dili, dan Pak Dr. Istamar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi